Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil praktikum kami tentang penetasan dan pooling cik. Sebelumnya perkenalkan saya S. Yulina Barus dengan NPM 080. Saya Januar Devan Ismail dengan 3 digit NPM terakhir 088. Perkenalkan, nama saya Abdika Takampian Tama dengan 3 digit NPM terakhir 294. Dan saya Didi Junia di Pekambaran dengan 3 digit NPM terakhir 079. Perkenalkan, nama saya Salsabila Muriza dengan 3 digit NPM terakhir 198. Saya Giana Rahima Gunawan, 3 digit NPM terakhir 089. Perkenalkan, nama saya Nima Dini dengan 3 digit NPM terakhir 091. Selamat menyaksikan. Maksud dan tujuan dari pooling dan penilaian kualitas DOC yaitu memastikan keberhasilan awal pemeliharaan dan pertumbuhan DOC, meminimalkan tingkat kematian dan kerugian akibat DOC yang cacat atau penyakit, menjamin kelayakan DOC untuk produksi ayam yang optimal, dan menentukan tindakan perbaikan atau seleksi DOC yang perlu dilakukan. Selanjutnya, prosedur praktikum pooling dan penilaian kualitas DOC. Yang pertama, persiapan alat dan bahan. Siapkan semua perlengkapan seperti timbangan digital, tali ukur, handphone, serta lembar evaluasi DOC. Yang kedua, persiapan DOC. Ambil anak ayam atau DOC yang baru berumur 1 hari dan baru keluar dari mesin tetas. Pastikan DOC tersebut dalam keadaan aktif. Yang ketiga, pemeriksaan fisik DOC satu persatu. Tempatkan DOC pada baki atau wadah pengamatan, lalu nilai setiap parameter berikut. Yang pertama, pusar, lalu perut, paruh, kaki, dan aktivitas. Lalu yang keempat, pemberian skor Pasgar. Setiap parameter dinilai dengan skor 0 jika baik atau 1 jika buruk. Tuliskan setiap skor pada lembar penilaian. Lalu langkah terakhir, perhitungan total skor DOC. Jumlahkan skor dari kelima parameter untuk setiap DOC. Semakin kecil nilai total skor, artinya kualitas DOC semakin baik. Selanjutnya mengenai Pasgar Score. Pasgar Score adalah sistem penilaian untuk mengukur kualitas anak ayam atau DOC yang baru menetas. Penilaian ini mencakup beberapa aspek fisik seperti pusar, perut, paruh, kaki, dan aktivitas ayam. Setiap kriteria dinilai, apakah pusar ayam bersih atau kotor, perutnya lentur atau keras, apakah paruh dan kaki normal, serta jari-jari lengkap. Dan tentu saja apakah DOC tampak aktif atau lemah. Setiap parameter diberi nilai 0 untuk kondisi yang baik dan 1 jika ditemukan masalah. Semua nilai kemudian dijumlahkan untuk satu DOC. Semakin kecil skor Pasgar, menandakan kualitas DOC semakin baik dan sehat. Lalu ada sellable. Sellable adalah kategori DOC yang layak dijual atau dipelihara karena telah lolos penilaian kualitas berdasarkan Pasgar Score. DOC sellable biasanya memiliki skor rendah dan tidak ditemukan cacat fisik yang berarti. Dengan kata lain, DOC yang sellable akan memiliki peluang hidup dan produktivitas yang lebih baik. Pada praktikum pooling dan penilaian kualitas DOC, terdapat alat dan bahan yang digunakan. Di antaranya, alat yang digunakan yaitu 1. Timbangan digital, 2. Tali ukur, 3. Handphone, 4. Lembar evaluasi, 5. Baki. Kemudian, adapun bahan yang digunakan yaitu DOC. Selanjutnya, bobot telur. Bobot telur mempengaruhi bobot DOC yang menetas. Telur dengan bobot yang ideal biasanya berkisar di atas 49 gram atau lebih untuk ayam broiler jenis tertentu. Karena bobot telur yang lebih berat cenderung menghasilkan DOC yang lebih berat pula, yang berkorelasi dengan daya tetas dan kesehatan DOC. Menurut SNI, bobot telur yang kecil atau di bawah 50 gram kurang ideal untuk optimalitas tetas dan pertumbuhan DOC. Bobot telur ini juga harus konsisten agar kualitas indukan dan anakan dapat dipertahankan. Panjang badan DOC juga bisa digunakan sebagai indikator kuantitas dan kualitas bibit ayam. Walau tidak sebesar bobot badan, panjang badan yang ideal harus proporsional dengan bobotnya, menunjukkan pertumbuhan yang baik dan tidak adanya kelainan fisik. Di dalam evaluasi kualitas fisik DOC, biasanya dinilai aspek postur dan bentuk tubuh yang sehat sesuai dengan ukuran normal untuk strain tertentu agar menunjang performa setelah DOC mencapai umur tertentu. Selanjutnya ada bobot badan DOC.
merupakan salah satu parameter penting untuk menilai kualitas bibit ayam broiler. Menurut SNI, bobot badan ideal DOC adalah sekitar 36-40 gram. Bobot minimal yang disyaratkan adalah minimal 37 gram. DOC dengan bobot badan terlalu ringan bisa menandakan masalah kesehatan atau gizi buruk sehingga performa pertumbuhan menjadi kurang optimal. Selain itu, tingkat keseragaman bobot DOC yang baik adalah di atas 85% untuk memastikan relatif seragamnya kualitas bibit yang diterima. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, didapatkan hasil pengamatan kualitatif terutama pada pusarnya, yaitu nilainya 0 dari semua DOC yang diamati, di mana nilai 0 ini menunjukkan karakteristik pusar DOC-nya tertutup dan bersih atau baik. Pusar yang tertutup sempurna menandakan bahwa yolk selama proses penetasan terserap dengan baik, dan DOC tersebut sehat serta memiliki resiko infeksi yang rendah. Pusar yang tertutup sempurna juga berkorelasi dengan DOC yang aktif dan lincah. Hal ini sesuai pada jurnal Setiawan dan Eko tahun 2022 bahwa ciri DOC ayam yang baik diantaranya adalah perut DOC ayam yang memiliki rongga perut yang elastis dan pusarnya tertutup bulu yang cukup halus seperti kapas dan berwarna mengkilap. Pemeriksaan perut pada penilaian Paskar Skor bertujuan untuk menilai kondisi sisa kuning telur atau yolk sac dan penutupan pusar pada ayam yang baru menetas. Kuning telur adalah sumber nutrisi utama bagi embrio selama masa inkubasi. Pemeriksaan perut dilakukan untuk mengetahui apakah sisa kuning telur sudah terserap dengan baik, pusar menutup sempurna tanpa infeksi, dan tidak ada pembengkakan atau kelainan pada bagian perut. Tujuan utamanya yaitu untuk menilai kualitas fisiologis DOC. Penilaian perut bisa menunjukkan tingkat keberhasilan proses penetasan dan kesehatan awal ayam. Berikut adalah tujuan pemeriksaan perut pada Paskar Skor secara rinci. Yang pertama adalah mengetahui keberhasilan penyerapan kuning telur. Semakin baik penyerapan kuning telur, maka semakin sehat anak ayam dan semakin tinggi peluang hidupnya. Yang kedua yaitu mendeteksi kelainan pada pusar atau infeksi. Pusar yang tidak tertutup sempurna dapat menjadi tempat masuknya bakteri dan menyebabkan infeksi yang bisa menurunkan daya tahan tubuh DOC. Dan yang ketiga adalah menilai keseragaman kualitas DOC dalam satu kelompok. DOC dengan perut lembek, buncit atau pusar terbuka menunjukkan kualitas rendah. Sedangkan DOC dengan perut kecil, lembut, dan pusar kering menandakan kualitas yang baik. Pada praktikum yang telah dilakukan pada 5 anak ayam atau DOC menunjukkan bahwa skor penilaian pemeriksaan perut adalah 0. Artinya keadaan perut baik, lembut, lentur, dan kuning telur sudah menyerap dengan baik. Hal ini sesuai dengan penelitian Olah Yuandani et al. Pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa keadaan perut yang lentur, lembut, dan kuning terserap baik menunjukkan skor 0, sedangkan keadaan perut yang keras menandakan buruk dengan skor 1. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, didapatkan hasil pengamatan kualitatif terutama pada paruh yaitu nilainya 0 dari semua DOC yang diamati, di mana nilai 0 ini menunjukkan karakteristik paruh DOC yang baik, yaitu paruh yang normal, tidak ada kelainan bentuk dan berwarna cerah. Untuk normal, bentuk paruh harus proporsional dan simetris antara paruh atas dan bawah bertemu dengan sempurna. Lalu tidak ada kelainan. Tidak ada kelainan ini tidak ditemukan adanya cacat fisik, bengkok, atau kondisi crossbeak atau paruh menyilang. Kelainan bentuk paruh dapat mengganggu kemampuan DOC untuk makan dan minuman secara efektif. Warna cerah paruh menunjukkan sirkulasi darah yang baik dan kesehatan secara keseluruhan. DOC dengan paruh yang memenuhi kriteria akan mendapatkan nilai tinggi pada komponen penilaian paruh yang berkontribusi pada skor Paskar. Keseluruhan yang baik menunjukkan DOC tersebut sehat dan layak untuk dibesarkan. Penilaian kualitas kaki anak ayam. Kaki adalah penopang utama dan menjadi indikator penting kesehatan serta kemampuan mobilitas DOC. Dalam penilaian, kita mencari kaki yang lurus, kuat, dan simetris, tanpa adanya kelainan seperti kaki bengkok, jari yang tertekuk, atau pembengkakan sendi. Pada lembar pengamatan dapat dilihat bahwa dari
total 5 sampel anak ayam, semuanya mencatatkan nilai 0 untuk kriteria kaki. Nilai 0 menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya cacat atau kelainan yang signifikan pada kaki sampel DOC ini. Hasilnya sangat baik yang mengindikasikan kualitas fisik anak ayam yang prima. Kualitas kaki yang baik ini berkorelasi langsung dengan mobilitas dan daya tahan anak ayam. Selanjutnya kita akan mengamati kriteria aktivitas DOC. Selanjutnya, aspek aktivitas. Aspek aktivitas atau refleks menjadi salah satu indikator vital dalam sistem ini karena menggambarkan tingkat vitalitas dan kesiapan anak ayam untuk beradaptasi setelah menetas. Uji aktivitas dilakukan dengan cara sederhana, yaitu meletakkan anak ayam dalam posisi terlentang di permukaan datar, lalu menghitung waktu yang dibutuhkan untuk bangkit dan berdiri kembali. Anak ayam yang mampu berdiri dalam waktu kurang dari 2 hingga 3 detik dianggap memiliki refleks dan kekuatan tubuh yang baik. Sedangkan yang lambat atau tidak mampu berdiri menunjukkan kelemahan atau gangguan fisiologis. Aktivitas yang baik mencerminkan bahwa proses inkubasi, suhu, kelembapan, serta penanganan pasca menetas telah berlangsung optimal. Sebaliknya, aktivitas yang rendah dapat mengindikasi adanya masalah selama proses penetasan atau penanganan di hatchery. Berdasarkan praktikum yang sudah kami lakukan, dapat dilihat bahwa semua ayam yang diletakkan dalam posisi terlentang mampu berdiri kembali dalam waktu kurang dari 3 detik, yang berarti ayam dalam kondisi normal atau memiliki nilai Pasgar 0. Skor aktivitas dalam Pasgar Score memiliki hubungan dengan performa awal anak ayam, seperti berat badan minggu pertama dan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan baru. Anak ayam dengan refleks cepat dan aktivitas tinggi cenderung memiliki daya hidup yang lebih baik, konsumsi pakan lebih optimal, dan tingkat kematian yang lebih rendah. Kesimpulannya, kualitas DOC dapat dinilai melalui panjang dan bobot badan dengan bobot ideal sekitar 36-40 gram yang menunjukkan bibit sehat dan pertumbuhan optimal. Bobot telur juga berperan penting dalam menghasilkan DOC yang berkualitas. Evaluasi fisik menggunakan Pasgar Score meliputi penilaian pusar, perut, paruh, kaki, dan aktivitas, di mana skor rendah menunjukkan kualitas DOC yang baik dan layak dipelihara. Hasil praktikum menunjukkan bahwa semua sampel DOC memiliki kondisi fisik yang ideal, seperti pusar tertutup dan bersih, kaki dan paruh normal tanpa cacat, serta aktivitas yang cepat dalam refleks berdiri kembali, menandakan DOC sehat dan siap tumbuh optimal. Faktor-faktor ini saling berkorelasi positif dengan performa pertumbuhan dan daya tahan DOC setelah menetas. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When you were before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel.